Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa astaghfirullahal azim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatihil ma'ughliq wal khatimi lima sabaq wan nasil haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim, amma ba'd. Para bapak, para ibu, para remaja dan anak-anak pemirsa TV 9 Nusantara, santun menyejukkan di mana saja berada yang saya hormati, para ibu jamaah Masjid Pondok Pesantren Faizah yang saya cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah diberi sehat, diberi sempat dapat hadir di majelis ilmu. Majelis mengkaji firman Allah. Semoga kita diberi ilmu yang bermanfaat. Salawat salam semoga terlimpah atas Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajari kita Al-Quran dan syariat Islam. Semoga kita tetap istiqomah melaksanakannya sampai akhir hayat husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa dan para jamaah, kita kaji Quran surat Yunus ayat 22 sampai dengan ayat 26. Okay. Kasus-kasus dalam kehidupan manusia di dunia. Kita awali dengan membaca surat Fatihah. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratil awliya wa syuhada wa salihin wa sahabat wa tabi'in wa ila hadrati Syekh Abdul Qadir Jailani wa ila hadrati Syekh Bil Hasan al-Syadzili wa ila hadrati Syekh Maulana Arif Billah Masuddaha Syekh Maulana Arif Billah Muhammad Qib Yaqub Syekh Maulana Arif Billah Haji Adnan Ali wa liqadai hajatina wa liwalidaina warhamhuma kama rabbawna shighara wa limasyayikhina muallimina nafa'al bi darani amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Kita dengan bacaannya, silakan Ibu Hajah Khusnuddin dengan Ibu Hajah Nuri membaca lafaz dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusawwirukum Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'atha rihun asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum uhita bihim. Da'allaha mukhlisina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasy syakirin. Falamma
falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq ya ayyuhan nasu innama ba'yukum ala Bagyukum. bagyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya thumma ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Ayat sampai innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas samai fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am hatta idza akhadhatil ardu zukhrufaha wazayyanat wa dhanna ahluha annahum qadiruna 'alaiha ataha amruna laylan aw naharan faj'alnaha hasidan ka'allam taghna bil ams kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wala yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dialah Tuhan yang menjadikan kamu dapat berjalan di daratan dan berlayar di lautan. Sehingga ketika kamu berada di dalam kapal dan meluncurlah kapal itu membawa mereka, orang-orang yang ada di dalamnya, dengan tiupan angin yang baik. Dan mereka bergembira karenanya. Tiba-tiba datanglah badai dan gelombang menimpa dari segenap penjuru. Dan mereka mengira telah terkepung bahaya. Maka mereka berdoa dengan tulus ikhlas kepada Allah semata. Seraya berkata, sekiranya Engkau menyelamatkan kami dari bahaya ini, pasti kami termasuk orang-orang yang bersyukur. Tetapi ketika Allah menyelamatkan mereka, malah mereka berbuat kezaliman di bumi tanpa alasan yang benar. Wahai manusia, sesungguhnya kezalimanmu bahayanya akan menimpa dirimu sendiri. Itu hanya kenikmatan hidup duniawi. Selanjutnya kepada kamilah kembalimu kelak. Akan kami kabarkan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Sesungguhnya perumpamaan kehidupan dunia itu hanya seperti air hujan yang kami turunkan dari langit. Lalu tumbuhlah tanaman-tanaman bumi dengan subur karena air itu. Di antaranya ada yang dimakan manusia dan hewan ternak. Hingga apabila bumi itu telah sempurna keindahannya dan berhias, dan pemiliknya mengira bahwa mereka pasti menguasainya, memetik hasilnya, datanglah kepadanya azab kami pada waktu malam atau siang. Lalu kami jadikan tanamannya seperti tanaman yang sudah disabit,
seakan-akan belum pernah tumbuh kemarin. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kekuasaan kami kepada orang yang berfikir. Dan Allah menyeru kepada manusia ke Darussalam surga dan memberikan petunjuk kepada orang yang Dia kehendaki ke jalan yang lurus Islam. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga, dan tambahannya kenikmatan melihat Allah. Dan wajah mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula dalam kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Terima kasih Baca Khairun Ismatin, Baca Nuri Maria Ulfa. Kita bahas apa saja kasus-kasus di bumi yang diceritakan dalam ayat ini. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi yusayyirukum fil barri wal bahr hatta idza kuntum fil fulki wajarayna bihim birihin thayyibatin wa farihu biha ja'adha rihun 'asifun wa ja'ahumul mawju min kulli makanin wa dhannu annahum ahita bihim da'wallaha mukhlishina lahuddin la in anjaytana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Bagaimana terjemahnya, maksudnya ikuti setelah jeda berikut. Huwa, dia ada alladzi zat yang, yaitu Allah, yusayyirukum memperjalankan kalian fil bari di daratan wal bahri dan di lautan. Hatta sehingga idza kuntum ketika kalian ada fil fulki dalam perahu, dalam kapal laut, wajaroina dan berlayar bihim dengan mereka yang ada di dalamnya, birihin thayyibatin dengan angin yang bagus, wa farihu dan mereka berbahagia, rekreasi naik kapal laut, berbahagia biar dengannya. Ja'adha, datanglah kepadanya rihun asifun, badai, angin yang besar. Wajahumul maujud dan datanglah gelombang, mingkul dimakan dari semua penjuru, dari semua tempat. Wadhannu dan mereka yakin anahbang mereka telah diliputi dengan badai dan gelombang itu bihim pada mereka. Da'au mereka berdoa Allah pada Allah mukhlisina dengan ikhlas, orang ikhlas lahu kepada al-ad-din melaksanakan agama. Lain anjaitana niscaya jika engkau menyelamatkan kami ya Allah min hadhi dari bahaya ini lanakunanna niscaya sungguh-sungguh kami ada minasyakirin termasuk orang-orang yang bersyukur. Ini ceritanya naik perahu, naik kapal laut. Natos napa mboten? Seneng napa mboten? Seneng. Di sini dikisahkan naik perahu terus dengan rombongan, dengan teman-teman, ada angin bagus, perahunya berlayar, seneng farihu biha, semua bahagia, seneng, gembira, mungkin nyanyi-nyanyi gitu nggih. Tiba-tiba Allah menguji, datanglah badai, wos, goyang oleng. Ditambah lalu badai, ditambah lalu gelombang. Gelombang yang nabrak sana nabrak sini, waduh bahaya ini, mati sak kapal laut ini. Ya, sak perahu mati semua. Mereka sudah yakin, bihim. Mereka diliputi oleh badai dan gelombang itu. Maka mereka ingat ada Tuhan yang bisa nolong. Dengan ikhlas mereka berdoa, ya Allah selamatkan kami ya Allah. Kami ini bersekian 50 ini masih punya anak, punya istri ya Allah, masih bertanggung jawab ya Allah. Ndonga nggih. Masih belum selesai Allah tugas kami ya Allah. Ikhlas berdoa gitu nggih, Masya Allah. Karena ikhlas berdoa sampai dia supaya dikabulkan. Pokoknya Allah dikabulkan, matur nuwun ya Allah, matur nuwun. Matur nuwun kan 3. Dengan lisan, dengan hati, dengan perbuatan. Berarti nanti kalau saya selamat, saya tambah taat gitu kan. Saya terima kasih Allah, selamat kami Allah. Sudah dengan ikhlas, tawaduk, tadarruk, berdoa kepada Allah. Karena Allah Maha mendengar, dimohon, dimintai,
dikabulkan. Falamma anjahum idahum yabghuna fil ardi bighairil haqq. Ya ayyuhan nasu innama baghiyukum ala anfusikum mata'al hayatid dunya summa ilayna marji'ukum fanunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sudah berdoa dengan khusyuk tadi nggih? Dengan tadarru ndip-ndip merendah. Falamma anjahum, maka ketika Allah telah menyelamatkan mereka, idzahum, tiba-tiba saja mereka ya baguna berbuat kezaliman, menentang. Fil ardi di bumi biril haq, dengan tanpa kebenaran, dengan tanpa alasan yang benar. Ya ayyuhan nas, ini manusia anak iman betul ngonten nggih. Ya ayyuhan nas dipanggil wahai manusia, innama bagyukum, sesungguhnya kezoliman kalian ala anfusikum, bahayanya hanya untuk diri kalian sendiri. Mata al hayatid dunia itu hanya kesenangan hidup di dunia, sebentar di dunia. Summa ilaina, kemudian kepada kamilah marji'ukum, tempat kalian kembali. Kalian semua dikembalikan. Fanunabbi'ukum, maka kami akan ceritakan pada kalian bima, tentang apa yang kuntum kalian ada ta'malun, kalian kerjakan. Diceritakan amalnya di mana itu nyeritak noniku? Di padang mahsyar. Okay. Setelah napa? Waktu itu kemudian ditampakkan semua, terus dihitung, terus ditimbang, terus dipisahkan ahli surga neraka, terus dimasukkan surga neraka sesuai dengan hasil hitungannya tadi, hitungan dari amalnya itu. Masya Allah. Berdoa sungguh-sungguh, kalau sudah punya hajat ndonga itu sungguh-sungguh. Akhirnya setelah dikabulkan, kembali dolim lagi. Dengan tanpa kebenaran. Maka Allah memberitahu, wahai manusia, kezalimanmu itu loh, rugi untuk dirimu sendiri. Kezaliman itu hanya untuk cari bahagia dunia saja sebentar. Habis itu mati, akan tak tunjukkan apa amal kalian. Ditunjukkan semua videonya, jreng. Waktu mulai balik, gak mau sholat, jreng, pacaran, jreng, korupsi, jreng, itu semua ditunjukkan semua. Lah kalau dalam penunjukannya, dalam pameran, menunjukkan semacam display amalnya itu enggak ada kebaikannya, ya otomatis loh kok enggak ada yang bisa memasukkan ke surga, ya sudah expired loh. Oh sudah di akhirat. Lah sekarang masih ada di dunia ini, monggo sebanyak-banyak kita lakukan kebaikan, mumpung masih tobat diterima. Hanya bahagia dunia saja yang kamu cari dengan kezalimanmu itu. Ya. Masya Allah, orang cari dunia itu kadang-kadang menghalalkan segala cara. Sehingga gak oleh dilakoni. Yang penting dapat uang. Memperjuangkan kebenaran kadang-kadang juga lupa karena ada iming-iming uang. Masya Allah. Nanti akan kembali semua kepada Allah dan diceritakan apa yang telah kita kerjakan itu. Masya Allah. Nah, ini kasus pertama nih. Apa tadi kasusnya? Di tengah laut terjadi bahaya, mau numplok. Ya, kapal Titanic ya numplok nih. Ikut yang gondong, kira-kira nggih selamat kayak niki bae. Bae lali ndonga bae tunggu cerita kok. Nah, oleh seperti ini ndonga dikabulkan. Pokoknya selamat kula taat ya Allah. Selamat balik lagi. Itu hanya untuk cari kesenangan dunia. Nanti di akhir akan ditampakkan semua dan akan tahu balasannya apa. Ayat selanjutnya kasus apa lagi ini? Innama mathalul hayatid dunya kama in anzalnahu minas sama'i fakhtalata bihi nabatul ardi mimma ya'kulun nasu wal an'am. مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا
أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. Innama sesungguhnya hanyalah itu nggih matahari dunia, kehidupan dunia. Bagaimana innama sesungguhnya hanyalah masalah hayati dunia, perumpamaan kehidupan dunia, kamain seperti air, anzalnahu kata Allah yang kami menurunkannya minas samai dari langit, apa namanya? Air hujan. Fakhtalato maka bercampur di bumi nggih, bihi dengannya nabatul ardi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan di bumi, mimma dari apa yang yakulu memakan annasu manusia walan amu dan binatang ternak. Hatta sehingga idza akhadzat ketika telah mengambil atau menjadi al-ardu bumi zukhrufaha keindahannya wazayyanat dan berhias, berarti sudah indah, berhias apa? Tanam-tanamannya, buah-buahnya, bunga-bunganya. Wazonna dan menyangka ahluha pemiliknya ahli bumi bahwa mereka qadiruna orang-orang yang berkuasa bisa mengatur alaihi atasnya. Ataha tiba-tiba datanglah padanya amruna keputusan kami atau azab kami atau ujian kami, cobaan kami lailan pada malam hari au nahar atau siang hari. Faja'alnaha maka kami menjadikannya bumi tadi hasidan seperti sudah diketam, dipanen. Seperti sudah disabit. Kalam tagna seakan-akan belum pernah ada bil amsi kemarin. Kadzalika demikian itulah nufasilu kami menerangkan ayat-ayat atau kekuasaan Allah li kaumin bagi kaum yang tafakkarun, mereka berfikir. Kasus selanjutnya adalah perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan dari langit lalu jatuh di bumi, terjadi apa? Tumbuh-tumbuhan, semua tumbuh biji dan semua tumbuh. Dimakan manusia, dimakan binatang. Dimakan manusia apa? Nggih, jambu, kentos, dondong, pencit, nggih. Napa niku? Bulgur, telos, macam-macam niku nggih. Walan am dan juga binatang ternak, napa? Daun-daun, nggih. Wis macam-macam dimakan ternak, menungso lemu, binatang ternak gemuk gara-gara Allah kirim air hujan. Nah, setelah itu terjadilah kesuburan tanah. Semua tanaman tumbuh, buah-buahan berbuah, bunga-bunga juga berbunga. Jadi indah dan tampak berhias. Terhiasi indah di bumi. Pemiliknya, wah mereka merasa aku besok mau panen. Kalau itu panen tembakau bisa ratusan juta. Nggih. Kalau itu panen budidaya lele bisa puluhan juta. Kalau itu budidaya semangka bisa puluhan juta. Jadi pokoknya bahagia aku nanti panen. Aku nanti akan beli sepeda motor. Yang besar nggih budidaya napa ayam nggih. Nanti itu rasanya aku beli mobil, ngoten wis sudah qadir mereka mampu untuk bikin apa usahanya itu sukses. Tahu-tahu malam hari ada ujian. Ujiannya di sini ujian tanaman. Seakan-akan sudah tersabit bersih seperti nggak pernah ada tanaman. Terkena hama, dimakan hama semalam habis semua. Habis semua. Tinggal apa cara Jawa ngaplo. Loh, kok bisa? Itu kan. Kemarin sore aku ke sini loh, masih buah-buahnya masih pagi enggak ada. Kok bisa? Nah, itulah kadzalika nufasilul ayati liqaumi yatafakkarun. Begitulah Allah menjelaskan tanda-tanda kekuasaannya bagi orang yang mau berpikir. Pertanyaan, kok bisa ya? Oh, Allah Maha Kuasa.
Allah belum ngasih rizki. Lah habisnya sudah sekian puluh juta untuk beli pupuknya, untuk apa membayari tenaganya, petani untuk membayari habis sekian juta. Lah Allah tidak mengizinkan. Oh ya Allah yang punya kehendak. Pada akhirnya harus percaya bahwa Allah Maha Kuasa. Tapi nangis juga kan karena kehabisan sekian. Ya berdoa lagi ya Allah, memang ya Allah harta itu asalnya enggak ada ya Allah, kemudian ada lo enggak ada lagi ya Allah, tolong nanti adakan lagi ya Allah. Itu kan. Harta itu asalnya tidak ada. Oleh Allah diadakan, dibikin dia punya. Nggih, berkali-kali panen, sudah gitu enggak ada lagi, ya itu sifatnya harta. Nanti wonten maling ya Allah, lemu maling kados wingi ya Allah misalnya. Supaya kepada Allah mereka mendekat, mereka memohon, mereka menghamba, mereka mengabdi, mereka beribadah. Itu ujian bagi orang-orang yang beriman. Iya, mereka diangkat derajatnya tambah nemen ibadai. Mereka dikabulkan dungone, mesti dungonya tadarruk tawadhu. Mereka akan diampuni dosanya karena pada akhirnya mohon ampun kepada Allah karena kesalahannya dapat ujian itu, Masya Allah. Nah ini kasus kedua apa tadi kebun yang sudah siap untuk dipanen habis. Ternyata itulah kuasa Allah. Maka kita jangan senyum-senyum tanpa bahagia, tanpa mengabdi. Semuanya dari Allah. Sebelum dilanjut ada yang tanya? Monggo disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nyai. Pertanyaan saya yang pertama, tadi dikatakan sudah dijelaskan oleh Bu Nyai bahwa kalau sudah berada di dalam surga itu ya, tidak hanya arwahnya tapi juga badannya. Misalkan, ya mudah-mudahan saya masuk surga, misalkan Bu Nyai beritikat baik, mudah-mudahan masuk surga. Misalkan apakah saya bisa mengenal suami saya yang kebetulan juga masuk surga? Mudah-mudahan amin. Padahal katanya tadi enggak ada yang tua gitu ya Ibu ya, semuanya muda. Apakah kami bisa saling mengenal? Itu yang pertama. Yang kedua Bu Nyai, pada saat naik kapal tadi dikisahkan yang kisah pertama, itu ada badai dan sebagainya, semua orang kan berdoa. Terus ada orang satu itu berdoa sungguh-sungguh, tapi ternyata pada waktu Allah mengabulkan doanya, terus akhirnya enggak ada badai, sudah tenang, tapi beliaunya meninggal. Apakah orang tersebut bisa termasuk pada husnul khotimah? Matur nuwun Bu Nyai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua ahli surga itu ya'rifunahum bisimahum. Semua ahli surga itu mengenali siapa yang ada di situ dengan tanda-tandanya. Oh, irungnya ngono bojoku iku. Oh, iku sing pimpin yang ngono kancaku Mas Dzikir itu. Jadi ya'rifunahum mereka mengenalinya bisimahum dengan tanda-tanda ciri-cirinya. Jadi ahli surga itu tahu. Makanya Allah itu mengumpulkan dengan keturunannya. Innalladzina amanu wa taba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang yang beriman lalu diikuti anak cucunya beriman, nanti tak temukan bareng-bareng di surga. Bayangkan cucunya sudah berapa ratus, ketemu semua. Iya, itu tahu, mengenal lo, mbak, lo, kakek, nenek, ibu, adik, semua dan ketemu itu nanti dibukti nomor nggih. Mudah-mudahan masuk surga semua. Perumpamaan kehidupan dunia itu sama dengan air hujan turun lalu tumbuh, yaitu lahir, tumbuh, sekolah, pinter, kerja, kaya raya gitu kan. Habis itu terus dikasih ujian Allah, kayaknya diambil. Atau mungkin habis kaya raya sudah notok jadi pejabat tertinggi, jadi orang yang kaya terkaya, pada akhirnya ya akan jatuh juga. Orang kalau sudah pol ke atas pasti ke bawah. Kalau pegawai ya pensiun. Kalau orang kaya ya pasti dia nggak bisa menikmati kekayaannya. Oleh dokter nggak boleh makan ini, boleh makan ini, bolehnya hanya tahu tempe. Kadang tahu tempe aja nggak boleh, bayangkan itu. Kan pada akhirnya, nah tadi itu yang diperlukan oleh Allah adalah kebahagiaan orang yang sudah yakin pasti usahaku berhasil.
ternyata kalau Allah menghendaki lain, ya jadinya lain. Itu adalah bukti kemahakuasaan Allah. Maka kewajiban kita adalah setelah kita diberi sukses oleh Allah masalah dunia, menghambalah pada Allah. Mengabdilah pada Allah, ibadahlah pada Allah, maka akan dijamin terus ada. Lu dijamin tabung ada ujian. Ujiannya hanya sekedar untuk meningkatkan derajat lebur dosa kabul dungo. Tapi ya tetap kejayaan ada pada orang yang beriman di dunia sampai ke surga insya Allah. Asal menghambalah kepada Allah. Tadi di ayat ini disebutkan kadzalika nufassilul ayati liqaumin yatafakkarun. Demikianlah kami jelaskan tanda-tanda kuasaan Allah bagi yang berpikir. Maka kalau dia berpikir setelah ada ujian, dia langsung connect. Oh Allah yang menghendaki, betapa maha kuasanya Allah. Tapi Allah kuasa juga mengembalikan. Ya Allah tolonglah saya rajin sholat, rajin sodako, rajin puasa, baca Quran. Pada akhirnya Allah mengembalikan dan lebih baik daripada sebelumnya. Kenapa? Kalau dulu santai-santai, sekarang diikuti dengan berdoa, dengan tirakat, dengan pengabdian yang sungguh-sungguh, maka pasti Allah akan memberikan hari ini lebih baik daripada hari kemarin. Itulah orang yang beruntung. Tetapi syaratnya adalah supaya mau berpikir menemukan kesimpulan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, ciptaanmu enggak ada yang sia-sia, lalu menumbuhkan ketaatan kepada Allah. Bagaimana sikap Allah kepada manusia? Disebutkan dalam Quran surat Yunus ayat 25 ini. Wallahu yad'u ila daris salami wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Wallah dan Allah yad'u memanggil, mengajak ila darissalam ke Darussalam. Apa Darussalam itu? Surga. Apa Darussalam itu? Negeri keselamatan, tempat keselamatan. Salah satu surga namanya surga Darussalam. Darul Qoror, Jannatul Ma'wa, Jannatul Na'im, Jannatul Firdaus. Wa yahdi dan Allah memberi hidayah man pada orang yang yasha'u ia berkehendak ila suratim mustaqim, ke jalan yang lurus, jalan benar, jalan jurusan surga. Siratal mustaqim itu orang mengatakan di akhirat, tapi Allah berfirman di dunia. Wa an yang buduni hadza suratum mustaqim. Menghambalah padaku, ibadahlah padaku, menyembahlah kalian padaku. Inilah siratal mustaqim. Mustaqim dia sholat, puasa, zakat, haji, sodako, infak, jariyah, wakaf, maca Quran, napa, menolong orang. Itu adalah napa? Siratul mustaqim, jalan lurus jurusan surga. Lah nanti kata nak iya, mungkin juga, tapi yang jelas sekarang siratul mustaqim itu, nggih, Masya Allah. Allah memanggil kita supaya masuk surga. Allah memberi petunjuk supaya manusia berada di jalan jurusan surga. Sulit apa mudah? Mudah. Yang bikin sulit itu nafsunya. Coba orang sholat, sulit apa mudah? Mudah. Wudhu seger, ya sholat sehat, sisi lahiriah. Batiniahnya ketemu Allah bahagia. Roh kita dari Allah, kalau ketemu sumbernya itu bahagia. Orang sholat itu bahagia, setelah sholat ndonga bahagia puas, selesai bahagia. Bayar apa enggak kalau sholat? Enggak, murah surga itu. Nggih. Jalan lurus itu surga, murah. Nggih. Kemudian apa lagi? Puasa. Puasa itu enggak makan dari subuh sampai maghrib. Bagi orang yang itu yang ibadah, seneng napa senep? Senengnya Masya Allah, apalagi kalau mau buka. Nggih. Masya Allah, meskipun penyetan tempe yang terasa nih, Masya Allah, pengen yang segera. Tapi nunggu maghrib lagi. Begitu maghrib, Alhamdulillah, seneng. Itu seneng pertama. Seneng kedua adalah nanti di surga bertemu zat Allah. Orang yang puasa seneng. Enggak ada orang puasa kapok, aku mau puasa maneh, bener-bener. Gitu nggih? Seneng. Kenapa? Karena menghamba kepada Allah. Bahagia di Siratul Mustaqim itu. Napa malih nek haji, seneng napa senep? Habis itu nabung lagi penapa umroh.
Udah berangkat nabung lagi mau balik mana? Saking senengnya menghamba pada Allah itu. Sebegitu senengnya kenapa tidak kita lalui. Nafsu kita yang mengatakan enggak seneng. Daripada umroh mendingan beli mobil. Daripada kita susah-susah puasa mendingan makan minum. Daripada sholat malam mendingan tidur. Itu nafsu. Nafsu itu dipimpin setan ngajinya ke neraka. Lah Allah itu memimpin kita. Ya da'u ila daris salam. Allah itu mengajak, memanggil kita. Masuklah ke surga, masuklah ke surga. Dan Allah tunjukkan ini loh jalan jurusan surga. Wa yahdi may yasha' ila siratim mustaqim. Allah menunjukkan jalan menuju surga. Jadi kalau kita belum dapat petunjuk, ya mohon petunjuk kepada Allah. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhum qadarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Lilladzina yang diberi petunjuk tadi ya. Lilladzina bagi orang-orang yang ahsanu mereka berbuat baik. Al-husna ada pahala surga. Waziyadah dan ada tambahan. Tambahan apa lagi di surga? Tambahan banyak dan yang paling tinggi adalah tambahan bertemu zat Allah di surga. Bertemu zat Allah di surga. Masya Allah. Wala yarhaqu wujuhum qatarun dan wajahnya tidak tertutup debu hitam. Wala zillah dan tidak terhinakan. Ulaika mereka itu ashabul jannah, penduduk surga. Ashab itu kan pemilik surga, berarti surga terus gak akan keluar. Hum mereka fiadanya khalidun, orang-orang yang kekal. Siapa ini tadi? Orang yang mau menyambut ajakan Allah supaya masuk surga. Karena dia mau menyambut suka, maka oleh Allah diberi petunjuk jalan jurusan surga. Maka berada di dalam surga. Yang ini disebutkan tadi itu, la yarqum qataru wala dhillah wujuhum, wajahnya tidak tertutup debu hitam. Berarti orang di neraka itu wajahnya tertutup debu hitam, hitam legam wajahnya. Wala dhillah, tidak hina, tapi mulia, bahagia, mulia. Tadi la yabghuna anahi wala, tidak pengen pindah. Tidak pengen pindah sekerasan nikmat di sini. Itu siapa yang dapat ahsanu? Mereka yang berbuat baik. Ihsan ada iman, Islam, ihsan. Iman percaya, Islam pelaksanaan percaya, sholat, puasa, zakat, haji, dan seterusnya. Ihsan penyempurnaannya, aksesoris. Ihsan itu kalau kita orang biasa, kita merasa setiap saat dilihat Allah. Kita saat ibadah, mengabdi, dilihat Allah. Bagaimana kita bisa melakukan dosa, merasa dilihat Allah. Tidak sempat. Ya. Masya Allah, Allah memberi pelajaran pada kita. Betapapun orang berkuasa, betapapun orang kuat, betapapun orang itu bahasa Jawa jugdeng, iya, kuatnya luar biasa, tapi masih di bawah takdir dan kekuasaan Allah. Mau apa enggak? Seperti contoh tadi ya, ketika mereka naik perahu, yang bikin sudah beres ini tidak akan celaka. Tidak akan numplok. Ternyata Masya Allah tertimpa badai, tertimpa gelombang, goyang, sudah semua sedih, ndonga semua. Orang ndonga itu kalau ikhlas pasti dikabulkan. Sholat gak sholat, pokoknya ikhlas dikabulkan. Cuman kalau sholat jurusan surga, kalau gak sholat jurusan dunia. Lah dunia itu kalau ditinggal mati ya ditinggal, bagiannya di dunia nggak dibawa. Ya Allah. Kemudian berdoa dikabulkan Allah, ya Allah kalau dikabulkan saya akan berterima kasih, ya, berterima kasih, bersyukur, berterima kasih berarti ya taat. Ternyata setelah diselamatkan kembali. Oh tadi pertanyaan Bu tadi yang kedua ya. Setelah berdoa ternyata saking khawatirnya lalu anfal, jantungnya kumat lalu mati. Itu husnul khotimah. Karena diakhiri dengan pendekatan diri kepada Allah. Nah ini kan belum sholat, terus mati gimana? Disauri. Disauri. Kita yang hidup ini lah. Sholatnya tadi telah dia belum sempat sholat di perahu tadi misalnya seperti itu. Diampuni oleh Allah. Dia enggak sholatnya bukan karena menentang, tapi karena kondisi. Mungkin nunggu jamaat akhir gitu. Nunggu di darat dan seterusnya.
setelah diberi keselamatan malah zolim. Zolimnya itu bahayanya untuk diri kita sendiri. Oke, pemirsa dan para jamaah. Kalau kita berbuat zolim bukan untuk orang, tapi untuk dirinya sendiri. Kalau rugi, yang rugi dirinya sendiri. Nyuri itu bukan yang dicuri yang rugi, tapi yang nyuri. Kenapa? Dia sekarang nyuri 100 juta, tapi nanti mengembalikan itu berupa pahala di akhirat. Kalau nggak punya pahala, dosanya dicuri dikembalikan. Berarti orang yang dicuri sebenarnya bahagia loh ya, karena nanti akan diberikan pahala di surga. Kemudian kehidupan dunia, kehidupan yang orang bertani sudah sebegitu sukses, besok mau mengambil hasilnya, ternyata Allah menciptakan lain, itu kuasa Allah. Makanya usaha apapun dengan permohonan kepada Allah. Berserah diri kepada Allah. Yang jelas sayangnya Allah menghendaki semua manusia rumahnya surga, pulangnya supaya ke surga semua. Makanya ila dari salam. Allah memanggil semua masuklah ke surga. Lalu Allah menunjukkan ke jalan yang lurus jurusan surga. Pulanglah ke surga. Jangan pulang ke tempat satunya, bikin hina, celaka, menderita selama min dzalik. Semoga Allah menolong kita jadi orang yang husnul khotimah masuk surga. Amin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.